Bab 171 Kemarahan Guning Bagian 2. Jiang Xinyue tidak bersimpati pada mereka, tapi takut Guning dan dia akan mendapat masalah jika gadis-gadis itu terluka parah. Santai. Mereka akan baik-baik saja, begitu juga kita. Percayalah padaku, Guning memandang Jiang Xinyue dan menghiburnya dengan lembut. Jiang Xinyue percaya pada Guning. Karena Guning mengatakan mereka akan baik-baik saja, dia yakin mereka akan baik-baik saja. Guning hanya menendang mereka sekali, dan dia masih kesal, tetapi mereka sudah terluka parah, jadi dia tidak terus memukuli mereka. Tak lama kemudian, seorang guru laki-laki dan perempuan yang lebih muda tiba. Meskipun mereka tidak menyaksikannya sendiri, seorang siswa memberitahu mereka bahwa seorang gadis menendang 3 siswi beberapa meter jauhnya. Satu orang pingsan, kaki seseorang patah dan gigi depannya hilang, sungguh mengejutkan. Kedua guru muda itu tidak percaya bahwa seorang gadis mampu mengusir seseorang dalam satu waktu, dan menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Jadi mereka pikir itu pasti berlebihan. Namun, melihat kondisi ketiga siswi tersebut, mereka harus menerima kenyataan. Guru perempuan itu mendatangi muridnya yang pingsan, berseru dengan panik, "Jiao Jiao, Jiao Jiao." Siswa itu tidak bereaksi. Dia segera memanggil ambulans, sementara guru laki-lakinya bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" "Itu aku," Guning mengakui dengan sigap. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Pandangan guru laki-laki tertuju pada Guning. Dia menyadari bahwa Guning bukanlah siswa di sini, tetapi berasal dari sekolah menengah nomor 3. Dia kesal dan bertanya, "Kamu adalah siswa dari SMA nomor 3. Mengapa Anda datang ke sini dan memukuli siswa kami?" Guning bertemu dengan ekspresi marahnya yang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Karena mereka menampar siswa lain terlebih dahulu. Guru laki-laki itu sedikit mengernyit. "Siapa yang mereka tampar?" "Sepupuku," jawab Guning sambil menunjuk ke arah Jiang Xinyue. Guru laki-laki memandang ke arah Jiang Xinyue, dan Jiang Xinyue bergerak ketakutan. Wajahnya yang setengah bengkak masih terlihat di udara. Namun, hanya ada 2 bekas telapak tangan yang tumpang tindih di wajah Jiang Xinyue, sementara 3 siswi terbaring terluka parah di tanah. Oleh karena itu, guru laki-laki cenderung melindungi Xia Jiao Jiao dan 2 gadis lainnya. "Saya pikir dia kelihatannya baik-baik saja, tapi kamu telah mengalahkan mereka dengan telak. Ini terlalu banyak." "Apa? Dia terlihat baik-baik saja setelah ditampar 2 kali?" Guning terdengar mengancam. Penampilan dinginnya seperti pisau es tajam yang ditujukan ke guru laki-laki, yang langsung merasa membeku. Guning kemudian menunjuk ke 3 gadis yang sedang berdebat dengan marah. "Gadis-gadis ini, terutama yang bernama Xia Jiao Jiao, menampar sepupuku hanya karena seorang laki-laki yang dia sukai menulis surat kepada sepupuku. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Siapa yang memberinya hak untuk melakukan itu? Intinya sepupuku tidak mengambil surat itu. Pagi ini, anak laki-laki itu datang untuk meminta maaf kepada sepupu saya atas apa yang telah dia alami. Kemudian, gadis-gadis ini menampar sepupuku sekali lagi. Mengapa mereka bisa menampar sepupu saya, dan saya tidak bisa melawan untuk sepupu saya? Apa menurutmu aku bisa berdiri di sini melihat sepupuku ditampar dan tetap diam? Jika kamu jadi aku, tentu saja. Kau diamlah." Guning bersikap agresif dengan kata-katanya, dan guru laki-laki itu merasa kewalahan. Gadis ini sangat kuat dan bertenaga. Dia bahkan lebih buruk dari kepala sekolah. Untungnya, guru laki-laki itu adalah orang yang berakal sehat. Dia merasa malu setelah pertengkaran Guning. Meski begitu, tidak peduli apapun yang terjadi, faktanya kamu telah melukai mereka. Saya sudah menelepon polisi, dan Anda tidak bisa lolos begitu saja. Guru perempuan tidak akan membiarkan Guning pergi, meskipun dia juga merasakan tekanan darinya. Xia Jiao Jiao dan 2 siswi seharusnya tidak menampar Jiang Xinyue, tapi Guning juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebenarnya, Guning hanya perlu membayar biaya administrasi jika mereka bisa memaksanya melakukannya, tapi guru wanita itu tentu saja bermaksud membiarkan Guning membayar lebih dari sekedar uang. Jiang Xinyue, sebaliknya, takut gurunya memanggil polisi. Guning memegang tangannya memberikan kekuatan dan menghiburnya. "Saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Tetapi apa yang telah mereka lakukan terhadap sepupu saya adalah cedera yang disengaja, yang lebih serius," kata Guning dengan penuh arti. Dia tidak khawatir sama sekali.
Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Guru perempuan itu rupanya tidak percaya bahwa Guning memiliki kemampuan untuk melawannya. Karena dia tahu latar belakang Jiang Xinyue, dia tidak berpikir Guning bisa menanggung akibatnya. Dari sikap guru perempuan itu, Guning merasakan bahwa setidaknya ada satu gadis di antara ketiganya yang berasal dari keluarga kuat atau kaya. Tapi terus kenapa, Guning juga tidak lemah. Jika mereka ingin menggunakan jaringan mereka untuk mendapatkan keuntungan, Guning akan melakukan hal yang sama. Menarik. Kalau begitu mari kita lihat. Guning tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia terdengar provokatif. Di mata guru perempuan, kepercayaan diri Guning sama dengan kenaifan. Namun, guru laki-laki tidak mengetahui latar belakang Jiang Xinyue. Melihat Guning begitu tenang dan percaya diri, dia berasumsi bahwa dia pasti kuat. Meski begitu, apapun yang terjadi, dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Dalam waktu 2 menit, banyak orang berkumpul, termasuk beberapa guru. Semua orang terkejut dengan fakta bahwa Guning telah menendang Xia Jiao dan 2 gadis lainnya beberapa meter jauhnya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengkritik Guning. Seperti yang dijelaskan Guning, meskipun dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, perilaku Xia Jiao adalah cedera yang disengaja. Beberapa menit kemudian, kepala sekolah juga datang. Kepala sekolahnya bernama Du Haiping, dan merupakan orang yang sombong dan egois. Ayah Xia Jiao adalah pemimpin bagian pemeriksaan administratif dan persetujuan Biro Pendidikan, Xia Mingshan. Akan sangat membantu jika dia bisa menjaga hubungan baik dengan ayah Xia Jiao. Jika tidak, karirnya akan segera berakhir. Du Haiping sama sekali tidak mendapat dukungan yang kuat, jadi dia harus menyenangkan orang kaya dan pihak berwenang. Karena itu, dia jelas sepenuhnya membela Xia Jiao. Bab 172 menyerang polisi. Begitu dia mengetahui bahwa Guning adalah orang yang telah memukuli Xia Jiao dan 2 gadis lainnya, dia langsung mengumpatnya tanpa bertanya izin. Namun, beberapa detik kemudian Guning berhenti. Kukup. Guning begitu agresif sehingga Du Haiping menjadi bodoh. Dia memutar matanya fokus pada Guning, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang terkejut karena Guning berani meneriaki kepala sekolah. Bahkan guru perempuan itu sedikit menyesal, tapi dia tetap menolak untuk percaya bahwa Guning mendapat dukungan. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang panjang. Sebagai kepala sekolah, Anda membentak dan menyalahkan saya tanpa menanyakan alasan tersebut. Kamu membidik bagi guru. Guning menyatakan sangat serius, tapi bukan karena dia sombong. Bagaimanapun juga, kepala sekolahlah yang tidak memiliki standar moral apapun. Setelah sekian lama, Du Haiping akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dididik dan dipermalukan oleh seorang remaja. Dia kesal karena malu. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Bukankah kamu yang menyakiti gadis-gadis itu? Mereka sengaja bertemu dengan saya 2 kali. Mereka pantas mendapatkannya, kata Guning dingin. Kamu, Du Haiping marah. Sepupumu sepertinya baik-baik saja. Mengapa kamu harus melakukan itu? Jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Saya pikir saya sudah baik hati, cibir Guning. Wah! Betapa naifnya kamu. Kamu bisa ditangkap. Du Haiping mengancam. Saya tidak peduli. Saya bukan satu-satunya yang akan ditangkap, Gu. Ning mengangkat bahu sambil melirik ke arah Xia Jiao dan 2 gadis lainnya. Jangan lupa, ada satu hal yang disebut kekuasaan di dunia ini, selain kesetaraan. Du Haiping berkata dengan nada meremehkan. Dia memiliki kepolosan Guning. Tentu saja, selain kesetaraan, ada satu hal yang disebut kekuatan di dunia ini, jawab Guning dengan penuh makna. Jadi, jangan pernah mengganggu seseorang yang tidak kamu kenal. Melihat Guning begitu percaya diri, Du Haiping menjadi cemas. Apakah gadis ini berasal dari keluarga yang kuat? Pada saat itu juga, mereka mendengar sirene polisi di perjalanan. Polisi datang dalam waktu 10 menit. Meskipun kantor polisi tidak jauh, namun juga tidak dekat. Karena guru perempuan tersebut secara khusus mengingatkan polisi bahwa Putri Xia Mingshan, kepala bagian pemeriksaan administratif dan persetujuan Biro Pendidikan, yang pingsan setelah ditendang, polisi berani tidak membuang waktu. Jarak rumah sakit agak jauh dari kantor polisi, jadi ambulans belum tiba. Sebuah mobil polisi berhenti di samping keramaian. 3 polisi keluar dan masuk.
Guru perempuan itu segera berjalan ke depan sambil berbicara kepada polisi, "Senang bertemu dengan Anda. Dialah yang telah melukai 3 siswa. Bawa dia pergi," perintah seorang polisi. 2 polisi lainnya segera menghampiri Guning, dan salah satu dari mereka diborgol. Mereka tidak repot-repot menanyakan alasannya. Jelas sekali bahwa mereka telah dibeli dengan uang. "Tunggu." Guning menghentikan mereka. Kedua polisi itu berhenti memandangnya dengan jijik. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa? Apakah kamu akan menolak?" "Tidak, tapi bukankah kamu seharusnya mencari tahu apa yang terjadi sebelum kamu menangkapku?" Guning bertanya dengan serius. Mendengar itu, kedua polisi itu kehilangan kesabaran. Mereka tidak menganggap hal itu perlu. Namun, di hadapan publik, mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang, sehingga mereka mengajukan pertanyaan asal-asalan. "Baiklah, izinkan saya bertanya. Apakah kamu memukul mereka?" "Ya," jawab Guning. "Kalau begitu menurut saya tidak ada salahnya jika kami menangkap Anda," kata polisi itu. "Meski begitu, mereka juga menampar sepupu saya." "Kamu harus menangkap mereka semua juga," balas Guning sambil menunjuk ke arah Siapao Jiao dan 2 gadis lainnya. "Anda harus pergi ke kantor polisi untuk menulis catatan penangkapan sekarang. Mereka terluka dan harus segera pergi ke rumah sakit. Kami akan meminta polisi lain berbicara dengan mereka di rumah sakit," kata polisi itu. Polisi itu mengatakannya dengan sangat baik, tetapi hanya untuk menipu orang banyak. Dia tidak akan melakukan hal yang sama di belakang semua orang. Guning mengerti itu. Dia hanya membantah karena tidak ingin dianggap sebagai penjahat. "Tentu, tapi ini hanya perselisihan perdata. Saya bukan penjahat. Anda tidak punya hak untuk memborgol saya." Guning juga mengerti bahwa pergi ke kantor polisi adalah jebakan, tapi dia tidak takut. "Baiklah, ayo pergi." Polisi itu setuju. Guning tidak langsung bergerak, tapi menatap Du Haiping. Dia mengancam, "Kepala sekolah Du, jika sepupu saya terluka saat saya tidak ada di sini, Anda pasti akan digantikan." Suaranya yang dingin terdengar tenang dan meyakinkan. Du Haiping harus yakin bahwa Guning memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Dia tidak bisa membiarkan Jiang Xinyue pergi ke kantor polisi bersamanya. Tidak peduli apakah Jiang Xinyue bersalah atau tidak, reputasinya akan terpengaruh, tapi Guning tidak peduli. "Tolong," Jiang Xinyue menggenggam Guning. Dia tidak akan membiarkannya pergi. "Tenang, aku akan baik-baik saja. Jangan beritahu keluarga kami," Guning menatap Jiang Xinyue dengan tekad. Jiang Xinyue merasa terhibur tanpa alasan. Kemudian, Guning pergi bersama kedua polisi itu. Saat mereka masuk ke dalam mobil, ambulans tiba. Di dalam mobil, Guning mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Seorang polisi segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. "Anda sekarang menjadi tersangka. Ponselmu harus disita." Guning mengangkat tangannya untuk memegang erat tangannya. Polisi itu tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seorang pria dewasa gagal menghadapi seorang gadis remaja. Polisi itu kesal karena malu. Dia mengancam, "Biarkan saya pergi, atau saya akan menangkap kamu karena menyerang polisi." "Menyerang polisi? Apa menurutmu aku akan takut akan hal itu? Menjauhlah. Anda tidak mampu menerima hasilnya." Guning memperingatkan dengan dingin. "Kamu," polisi itu marah, tapi gadis dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, dia juga terkejut dengan kepercayaan dirinya. Guru perempuan itu telah memberitahu mereka bahwa gadis itu berasal dari keluarga biasa, itulah alasan mengapa mereka begitu kejam. Jadi dia berkata dengan nada sinis, "Beraninya kamu memukul Putri Xia Mingshan. Kamu tahu siapa ayahnya? Dia adalah pemimpin bagian pemeriksaan administratif dan persetujuan Biro Pendidikan. Kamu ditakdirkan." Bab 173. Biarkan dia pergi sekarang juga. "Mereka memaksa saya melakukannya," kata Guning dengan tenang. "Betapa naifnya kamu. Apakah menurut Anda akan aman setelah masuk ke kantor polisi?" Polisi lain bertanya dengan arogan. "Itu bukan terserah kamu. Di kota F, pemimpin bagian pemeriksaan administratif dan persetujuan Biro Pendidikan bukanlah apa-apa," jawab Guning dengan percaya diri. "Sepertinya dia lebih kuat dari Xia Mingshan. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi gadis malang sepertimu," kata polisi itu dengan nada meremehkan. Meskipun Guning sangat percaya diri, gadis dia tetap percaya bahwa gadis itu hanyalah malang. 2 polisi lainnya mempunyai pendapat berbeda.
Seorang gadis malang tidak akan berani mengabaikan pengaruh Xia Mingshan dan menyerang polisi. Apakah gadis ini tidak biasa seperti yang dikatakan guru perempuan itu? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku adalah gadis biasa yang malang? Apakah Anda sendiri yang melakukan penyelidikan? Guning menggoda. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu yakin bahwa dia lemah. Di masa lalu, dia memang seorang gadis biasa yang miskin. Tapi sekarang, apalagi teman-temannya yang kaya atau berkuasa, dia sebagai ketua dari Shenghua Real Estate cukup berpengaruh untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak bermaksud menggunakan identitasnya sebagai ketua Shenghua Real Estate. Tidak perlu melakukan itu. Mendengar hal itu, para polisi itu menjadi cemas. Bukankah dia gadis biasa yang malang? Bukankah kamu gadis biasa yang malang? Salah satu polisi bertanya tanpa sadar. Kita akan mengetahuinya nanti, kata Guning. Tiba-tiba polisi ketiga merasa tidak enak, namun mereka tetap harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Guning mengangkat teleponnya dan memanggil seseorang. Kali ini, tidak ada polisi yang berani mengucapkan kata pun. Melihat peneleponnya adalah Guning, Leng Xiaoting langsung menjawab dengan takjub. Namun, saat dia mendengar apa yang dialami Guning, dia kesal dan kesal. Guning bertanya, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu bisa membantuku? Saya memukuli seseorang di sekolah menengah nomor 4, dan saya ditangkap oleh kantor polisi terdekat. Bisakah kamu mengeluarkanku? Jika tidak bisa, saya akan menelepon. Sebelum Guning selesai, dia disela oleh Leng Xiaoting. Bisa, tunggu sebentar. Aku akan mendatangimu. Bagus, aku akan menunggumu, jawab Guning sebelum menutup telepon. Aku akan menunggumu. Leng Xiaoting merasa hatinya sangat tersentuh. Dia segera berjalan keluar, dan lupa bahwa dia sedang memakai sandal. Begitu dia berada di luar, dia menelepon seseorang. Ia tidak sadar bahwa ia telah mengenakan sandal hingga ia masuk ke dalam mobil, namun tidak ada waktu untuk berganti pakaian, sehingga ia langsung melaju ke kantor polisi dengan kecepatan tinggi. Polisi memandang Guning dengan emosi campur aduk. Apakah gadis ini benar-benar berpengaruh? Beberapa menit kemudian, mereka tiba di kantor polisi. Guning dipandu ke ruang sidang, tapi tidak ada yang masuk untuk menanyainya. Di luar, ketiga polisi itu sedang berdiskusi dengan suara pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurutku kita harus menunggu. Bagaimana jika dia benar-benar menelepon seseorang yang lebih kuat dari Xia Mingshan? Saya setuju. Meskipun Xia Mingshan adalah orang yang memiliki kekuasaan, dia memang bukan pejabat di kota F. Saat itu, seorang polisi parubaya berjalan mendekat. Menyadari ketiga polisi muda itu berdiri di luar sambil berbicara, wajahnya berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dan tanyakan penjahatnya sekarang juga. Jangan biarkan dia pergi, demi pemimpin Xia. Pemimpin Wang, gadis ini tampaknya berpengaruh. Dia baru saja menelepon seseorang untuk membawanya keluar dari sini. Kami ingin menunggu sampai orang itu datang. Kami bisa mengambil keputusan sesuai identitas orang tersebut, jawab salah satu polisi. Polisi parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bukankah guru perempuan itu memberitahu kita bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa yang miskin? Meski begitu, dia membenci pemimpin Xia. Dan dia sangat percaya diri dan agresif. Saya kira gadis biasa yang sangat miskin tidak akan melakukan itu, jawab polisi lainnya. Kamu benar. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar, perintah pemimpin Wang. Dia ingin menyenangkan Xia Mingshan, tetapi dia juga tidak ingin mengganggu seseorang yang tidak seharusnya dia ganggu. Dia bisa kehilangan pekerjaannya karena itu. Saat itu, telepon di kantor polisi berdering. Setelah beberapa detik, seorang polisi wanita mendatangi mereka dan menyuruh pemimpin Wang untuk menjawab panggilan tersebut. Itu dari Direktur Biro Keamanan Umum, Liang Youbo. Mendengar itu, semua orang kaget. Direktur Biro Keamanan Umum? Apakah karena siswi itulah yang baru saja mereka tangkap? Mereka merasa sedang dalam masalah sekarang. Pemimpin Wang segera berlari untuk menjawab panggilan tersebut. Hai, Direktur Liang, saya Wang Renkang, wakil pemimpin kantor polisi di daerah Baoshan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Saat Wang Renkang selesai, sebuah suara laki-laki terdengar dengan sedikit kecemasan. Apakah Anda baru saja menangkap seorang siswi bernama Guning di sekolah menengah nomor 4? Mendengar itu, Wang Renkang tahu pasti ada yang tidak beres.
Meskipun dia tidak tahu apakah gadis itu adalah Guning, dia yakin itu pasti dia, karena dialah satu-satunya yang baru saja mereka tangkap di sekolah menengah nomor 4. Wang Renkang benar-benar tidak menyangka siswi itu begitu berpengaruh sehingga direktur memanggilnya langsung. Wang Renkang menyeka keringat di dahinya. Suaranya sedikit bergetar. Ya, direktur. Tidak peduli kenapa kamu menangkapnya, biarkan dia pergi sekarang juga. Bersikap sopan. Apakah kamu mengerti? Liang Yaobo langsung memesan. Tentu-tentu, jawab Wang Renkang. Dia merasa beruntung karena dia tidak mengganggu Guning hanya karena Xia Mingshan. Dibandingkan dengan perintah Direktur Liang, hubungan mereka bukanlah apa-apa. Setelah menutup telepon, Wang Renkang berjalan kembali ke ruang sidang dengan tergesa-gesa. Polisi muda ketiga itu memandangnya dan bertanya dengan hati-hati, "Pemimpin Wang, bagaimana kabarnya?" Direktur memerintahkan agar kami melepaskannya sekarang juga, tidak peduli alasan kami menangkapnya. Bersikap sopan, jawab Wang Renkang. Mendengar itu, mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Meskipun ketiga polisi muda itu merasa beruntung karena mereka tidak memperlakukan Guning dengan kasar di dalam mobil, mereka khawatir dengan kata-kata yang mereka ucapkan kepada Guning. Wang Renkang sedang tidak mood untuk memedulikan mereka sekarang. Dia pergi ke ruang sidang secara langsung untuk menyenangkan Guning. Di ruang sidang, Guning duduk di sana dengan perasaan bosan. Dia mendengar semua yang mereka bicarakan di luar. Dia harus mengakui bahwa Leng Xiaoting sangat berpengaruh bahkan jika Direktur Biro Umum Keamanan harus membantu. Bab 174 Kamar Pribadi nomor 520. Seperti yang terlihat, Leng Xiaoting sama sekali tidak sederhana. Begitu Wang Renkang melangkah masuk, dia tersenyum manis. Nona Gu, senang bertemu denganmu. Saya wakil pemimpin kantor polisi ini, Wang Renkang. Saya sangat menyesal atas apa yang telah Anda alami. Kamu boleh pergi sekarang, dan izinkan aku mengirimmu kembali ke sekolah. Wang Renkang mengucapkannya dengan sangat sopan, jadi Guning juga memperlakukannya dengan baik. Aku juga tidak merasa dirugikan, tapi aku ingin ini berakhir dengan cara yang benar. Bukan hanya karena kekuasaan. Lalu, Guning memberi Wang Renkang selembar kertas. Wang Renkang segera mengambilnya. Guning menambahkan, meskipun Anda tidak menanyakan saya sudah menuliskan semuanya. Anda bisa memeriksanya. Saya tahu saya seharusnya tidak mengalahkan mereka, tetapi saya melakukannya hanya untuk melindungi sepupu saya. Wang Renkang membacanya. Dia tahu bahwa Guning mengatakan yang sebenarnya. Dari sudut pandang hukum, Guning hanya perlu membayar biaya administrasi, tetapi direktur telah memerintahkan untuk melepaskannya. Wang Renkang tidak berani membiarkan Guning membayar biayanya. Di saat yang sama, Wang Renkang juga terkejut karena Guning mampu menendang seseorang beberapa meter jauhnya. Gadis ini luar biasa. Saya tidak ingin ada orang yang menindas saya sepupu mulai sekarang, terutama Xia Jiao. Silakan hubungi kepala sekolah mereka dan beritahu dia tentang hal itu. Sejauh yang saya ketahui, kepala sekolah cenderung melindungi Xia Jiao. Wang Renkang tentu saja memahami tujuan Guning. Du Haiping, kepala sekolah menengah nomor 4, melindungi Xia Jiao demi Xia Mingshan. Mengenai tingkah laku Du Haiping, Wang Renkang sebenarnya bisa memahaminya. Dia akan melakukan hal yang sama ketika menghadapi kekuasaan. Mereka akan selalu mendukung pihak yang lebih berkuasa. Seperti yang terjadi saat ini. Guning adalah yang lebih berpengaruh, dan mereka secara alami cenderung menyenangkan Guning. Tidak masalah, saya akan meneleponnya nanti, jawab Wang Renkang. Sebenarnya dia akan mengancam kepala sekolah. Oh, untuk Xia Mingshan, saya harap dia dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mendidik anaknya. Siswa harus lebih fokus belajar. Jangan menyakiti orang lain karena dorongan hati. Jika itu terjadi lagi, itu tidak akan berakhir seperti hari ini, kata Guning. Tentu, jawab Wang Renkang. Guning lalu pergi, diikuti oleh Wang Renkang. Dia melihat 3 polisi muda yang membawa ke kantor polisi begitu dia keluar dari ruang sidang. Mereka tampak panik. Sudah kubilang kamu, bukan terserah kamu apakah aku akan selamat. Anda sebaiknya mematuhi peraturan dan hukum lain kali. Jika itu terjadi lagi, Anda tidak dapat menanggung akibatnya, kata Guning kepada mereka sebelum dia pergi. Dia tidak mengancam mereka, tapi hanya mengingatkan mereka. Jika mereka terus melakukan hal tersebut, mereka akan segera mendapat masalah. Polisi-polisi itu merasa malu dan mengambil pelajaran.
Mereka juga bersyukur Guning tidak menghukum mereka. Nona Gu, sekarang jam 14.10. Saya kira Anda perlu menghadiri kelas Anda. Izinkan saya mengirim Anda ke sekolah Anda, Wang Renkang bertanya dengan sangat sopan. Tidak, terima kasih. Seseorang akan menjemputku, jawab Guning dingin, berjalan langsung keluar dari kantor polisi. Sebuah Land Rover hitam berhenti tepat di pinggir jalan. Leng Xiaoting turun dari kursi pengemudi. Melihat Guning aman, dia merasa lega. Meskipun dia tahu dia akan baik-baik saja, dia merasa khawatir. Guning berjalan ke arahnya, dan Leng Xiaoting segera membukakan pintu kursi penumpang untuknya. Saat itu, Guning memperhatikan bahwa pria itu mengenakan sepasang sandal. Dia cukup terkejut. Leng Xiaoting sedikit memerah menjelaskan, saya sedang terburu-buru. Haha, Guning tidak bisa menahan tawa, tapi dia tersentuh. Dia lupa mengganti sepatunya. Dia pasti sangat khawatir. Leng Xiaoting merasa malu, dan segera mengganti topik. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ayo pergi sekarang. Guning masuk ke dalam mobil. Leng Xiaoting menutup pintu, kembali ke kursi pengemudi dan pergi. Wang Renkang menyaksikan mobil itu menghilang dari pandangannya dan akhirnya santai. Setelah itu, dia menelepon Xia Mingshan dan Du Haiping tanpa penundaan dan memberitahu mereka apa yang dikatakan Guning kepadanya. Baik Xia Mingshan maupun Du Haiping merasa ketakutan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Adapun biaya administrasi rumah sakit, Xia Mingshan akan membayarnya sendiri. Bagaimanapun, Feng Xiaoyu dan Sang Yanlin terluka karena Xia Jiao. Guning menyuruh Leng Xiaoting untuk membawanya kembali ke sekolah. Lalu dia menelepon Jiang Xingyue. Untungnya, Jiang Xingyue juga baik-baik saja. Guning menutup telepon dan beralih ke Leng Xiaoting. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Dengan senang hati, kata Leng Xiaoting. Ayo makan steak sore ini. Saya tidak ingin makan makanan laut lagi. Karena Leng Xiaoting telah membantunya, dia memutuskan untuk memperlakukannya dengan lebih baik. Tentu. Pria pintar seperti Leng Xiaoting, dia jelas mengerti mengapa Guning tiba-tiba berubah pikiran. Dia bahagia di dalam hatinya. Di perjalanan, keduanya tidak banyak bicara. Mereka sedang terburu-buru, jadi Leng Xiaoting mengemudi dengan cepat, tapi mantap. Biasanya memakan waktu 20 menit, tetapi mereka tiba setelah 15 menit. Guning keluar dari mobil, mengucapkan selamat tinggal pada Leng Xiaoting sebelum dia berlari ke sekolahnya. Untungnya, dia kembali ke kelasnya tepat waktu. Saat istirahat, Guning menelepon Gumen dan memberitahunya bahwa dia akan makan malam bersama teman-temannya sore ini, dan tidak akan makan di rumah. Ketika kelas sore akhirnya selesai, Guning naik taksi ke restoran barat tempat Leng Xiaoting melakukan reservasi. Dia tidak ingin menimbulkan rumor apapun, jadi dia tidak mengizinkan Leng Xiaoting menjemputnya. Waktu yang ditentukan adalah pukul 18.30. Guning meninggalkan sekolahnya pada pukul 17.50, dan dibutuhkan setidaknya 30 menit untuk sampai ke pusat kota dengan taksi. Sekarang sedang sibuk, dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Sementara itu, Leng Xiaoting tiba lebih awal pada pukul 17.30. Saat hampir jam 6 sore, Guning menerima pesan dari Leng Xiaoting. Mereka akan makan bersama di ruang pribadi nomor 520. Bab 175 Mawar dari Leng Xiaoting. Guning mengerti mengapa dia datang sepagi ini, tapi menurutnya nomor kamar pribadi itu lucu. Ini bukanlah suatu kebetulan. Dia pasti sengaja mengaturnya. Guning terkejut karena Leng Xiaoting begitu romantis. Pria itu memang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya. Guning beruntung bisa naik taksi begitu dia keluar, dan lalu lintas tidak padat di sepanjang jalan. Jadi dia tiba di restoran pada pukul 18.40. Ketika seorang pelayan datang untuk menyambut Guning, dia tampak heran mendengar bahwa Guning mendapat janji di kamar pribadi nomor 520. Leng Xiaoting telah menimbulkan sensasi ketika dia tiba. Tubuhnya yang kekar, kakinya yang panjang dan wajahnya yang luar biasa tampan bahkan lebih menawan dari seorang idola atau bintang pria. Dia telah memesan kamar pribadi nomor 520 dan membuat beberapa pengaturan. Jelas sekali dia akan makan malam bersama pacarnya. Mereka semua percaya bahwa pacarnya harus super cantik dan seksi, namun tak disangka, seorang gadis remaja datang kemudian. Gadis remaja itu cantik, tapi terlalu muda.
Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasangan. Pelayan membimbing Guning ke kamar pribadi nomor 520 sebelum dia pergi. Guning sendiri yang mengetuk pintunya. Namun, saat dia mengangkat tangannya, pintu terbuka. Leng Xiaoting mendengar suara Guning, jadi dia pergi membuka pintu untuknya. Mata bertemu matanya dan tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa. Pada saat itu, mereka hanya saling memandang. Sementara itu, Guning mengira dia sedang jatuh cinta. Tidak peduli apakah itu karena eksterior atau interiornya, Leng Xiaoting menyentuh hatinya. Meski begitu, dia tidak mengenalnya. Dia hanya mengetahui namanya dan bahwa dia adalah seorang perwira militer, dan tidak ada orang lain. Mereka bahkan tidak banyak bicara. Entah bagaimana, dia mempercayainya dan merasa aman bersamanya. Leng Xiaoting sebenarnya jatuh cinta dengan perasaan yang dia rasakan saat bersamanya. Mau tak mau dia merindukannya, peduli padanya, dan bahkan memilikinya. Sulit untuk menjelaskan mengapa Anda jatuh cinta dengan orang tertentu, tetapi saat itulah Anda menemukan diri Anda jatuh cinta yang mendalam dan tanpa syarat kepada mereka. Masuklah. Leng Xiaoting memulihkan pikirannya terlebih dahulu. Dia menyingkir untuk membiarkan Guning masuk. Mendengar suara Leng Xiaoting, Guning akhirnya menyadari bahwa dia masih berdiri di depan pintu. Dia merasa sedikit malu, tapi segera tenang, berjalan masuk. Hanya ada menyediakan wine dengan 2 gelas dan menu di atas meja. Leng Xiaoting menarik kursi untuk Guning. Setelah dia duduk, dia kembali ke tempat duduknya sambil menyerahkan menu kepada Guning. Wanita duluan. Leng Xiaoting tiba-tiba memikirkan seperti pria sejati dan Guning masih belum terbiasa. Dia mengambil menu, membacanya. Leng Xiaoting membunyikan bel servis pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk. Guning memesan steak fillet ukuran sedang dengan saus lada hitam. Leng Xiaoting melakukan hal yang sama. Lalu Guning memesan pizza buah dan salad buah. Ketika pelayan itu pergi, Leng Xiaoting sedikit ragu. Sepertinya dia berencana melakukan sesuatu, tapi tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Apa yang salah? Guning bertanya. Dia pikir Leng Xiaoting. Pasti ada urusan lain yang harus diselesaikan dan harus berangkat lebih awal. Aku ingin memberimu sesuatu. Jika Anda tidak menyukainya, jangan marah, kata Leng Xiaoting dengan hati-hati. Oh. Guning tidak menyangka Leng Xiaoting ragu-ragu hanya karena dia tidak ingin membuatnya kesal. Dia cukup terkejut, tapi merasa itu juga menarik. Dia bukanlah anak kecil yang mudah marah hanya karena menerima hadiah yang tidak disukainya. Guning penasaran hadiah apa yang akan diberikan Leng Xiaoting padanya. Tentu, saya tidak akan marah, jawab Guning. Leng Xiaoting merasa lega. Dia berdiri berjalan ke belakang dan membawanya keluar. Namun, ketika Guning melihat Leng Xiaoting melangkah kembali ke arahnya dengan lusinan mawar merah di tangannya, emosinya campur aduk. Dalam inkarnasi terakhirnya, Qi Ziwei selalu mengiriminya mawar dengan hadiah manis ketika dia mengejarnya. Itu semua palsu dan dia hanya merasa itu menjijikkan dan sarkastik. Guning telah menyembunyikan kebenciannya terhadap Qi Ziwei dengan baik saat ini, jadi dia tetap tenang. Dan tidak adil bagi Leng Xiaoting, jika dia memikirkan Qi Ziwei sekarang. Jadi dia langsung melupakannya. Leng Xiaoting berjalan ke arah Guning. Dia sedikit memerah, dan sangat gugup, tetapi berkata kepada Guning dengan tulus, saya mendengar bahwa gadis-gadis menyukai mawar. Tapi menurut saya tidak semua gadis menyukai mawar. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja. Jawab Guning. Dia mengambil mawar itu dari Leng Xiaoting. Sebenarnya kebanyakan cewek menyukai bunga mawar, apalagi jika bunga itu berasal dari pria yang disukainya. Leng Xiaoting terhibur melihat Guning senang. Namun, detik berikutnya, Leng Xiaoting kembali cemas. Aku membeli 2 tiket bioskop. Bisakah kamu pergi menonton film bersamaku? Guning terdiam sesaat. Tiket film? Dia sangat terkejut sekarang. Tampaknya Leng Xiaoting memang telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tentu, Guning setuju. Sekarang, Leng Xiaoting akhirnya merasa santai. Wajahnya bersinar karena kegembiraan. Bukan hal yang biasa melihat kesenangan di wajah Leng Xiaoting, tapi sekarang dia seperti laki-laki di hadapan gadis yang disukainya. Salad buah, steak, dan pizza segera tersedia di meja. Leng Xiaoting membuka botol dan menuangkan segelas anggur untuk Guning dan dirinya sendiri.
Meski tidak banyak bicara, mereka makan bersama dengan harmonis. Setelah makan, keduanya pergi ke bioskop. Guning dan Leng Xiaoting menarik banyak perhatian, tetapi pendapat orang berbeda terhadap mereka. Adapun Leng Xiaoting, semua orang tercengang dan hampir berteriak seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan seorang bintang super, tetapi kebanyakan dari mereka iri pada Guning. Meskipun dia cantik, dia masih terlalu muda dan tampak seperti pelajar. Dia sama sekali tidak cocok dengan Leng Xiaoting. Beberapa hanya berpikir demikian pada diri mereka sendiri, tetapi beberapa mengutarakan dengan lantang. Beberapa bahkan bergosip tentang apakah Leng Xiaoting dan Guning adalah kakak beradik. Guning kesal mendengarnya. Apakah aku seburuk itu? Leng Xiaoting sangat menyukai Guning dan dia tidak akan membiarkan orang lain menghakiminya. Dia juga merasa Guning tidak senang, jadi dia menatap orang-orang di sekitar mereka dengan dingin. Tidak ada yang berani mengucapkan kata pun lagi. Pria itu tampan, tapi tidak santai. Leng perilaku Xiaoting menyentuh Guning. Dia berhenti merasa sedih saat itu.